Vladimir Ilyich Ulyanov, atau lebih dikenal dengan nama Vladimir Lenin, adalah seorang politisi, teoretikus, serta revolusioner yang berasal dari Rusia. Namanya dikenal dalam sejarah sebagai tokoh yang mendirikan Partai Komunis Rusia dan menjadi arsitek sekaligus penggerak revolusi Bolshevik pada Oktober 1917. Setelah berhasil mendirikan Republik Sosialis pertama di dunia, Lenin langsung menjabat sebagai kepala negara Soviet Rusia sebelum namanya diubah menjadi Uni Soviet pada November 1917. Lenin memimpin Rusia sampai kematiannya pada 21 Januari 1924. Halo geng, saya Alfian. Apa kabar kalian nih geng? Bertemu lagi dengan channel Perahu Sejarah. Kali ini kita akan membahas 7 fakta tentang tokoh besar dunia dari Uni Soviet atau Rusia nih geng. Tokoh tersebut ialah Vladimir Lenin, salah satu pemimpin Uni Soviet. Nah, bagaimanakah fakta-faktanya geng? Yuk langsung kita bahas. Tapi sebelum itu, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Kakak Lenin, Alexander Ulyanov, adalah seorang mahasiswa zoologi sebelum ditangkap pada bulan Maret 1887 karena ikut serta dalam sebuah konspirasi untuk membunuh Tsar Alexander III. Beberapa rekan konspiratornya memohon gerasi dan karenanya hukuman mereka dikurangi. Awalnya Alexander menolak untuk meminta gerasi juga karena percaya bahwa hal itu akan mencoreng citra pemberontak. Tetapi, akhirnya ia mengirimkan surat permohonan ampun kepada Tsar dan meminta belas kasihnya demi sang ibu. Beginilah yang tertulis dalam surat itu. Kesehatan ibu saya sudah memburuk dalam beberapa hari terakhir, dan jika hukuman mati saya dilaksanakan, itu akan menjadi guncangan yang serius baginya dan bisa mengancam hidupnya. Tulis Alexander. Permohonan itu tidak diindahkan oleh Tsar, dan Alexander digantung pada bulan Mei 1887. Berdasarkan dokumen BBC, pada Agustus 1887, selang beberapa bulan setelah kematian saudaranya, Lenin yang masih berusia 17 tahun masuk ke Universitas Kazan untuk mempelajari ilmu hukum. Namun, dia langsung dikeluarkan pada bulan Desember tahun itu juga, karena ikut mengambil bagian dalam sebuah protes mahasiswa. Meskipun mengalami banyak kegagalan untuk melanjutkan kuliah, Lenin akhirnya berhasil mendaftar sebagai mahasiswa eksternal di Universitas Saint Petersburg. Lenin menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1891 dan kemudian bekerja sebagai seorang pengacara. Saat masih duduk di bangku perkuliahan, ia sudah terpesona oleh pemikiran Bapak Komunis, Karl Marx, dan sering melakukan kegiatan aktivisme yang akan mengarahkannya pada perjuangan untuk kaum proletar di kemudian hari. Lenin menerbitkan esai Marxis pertamanya yang berjudul What the Friends of the People Are and How They Fight the Social Democrats pada tahun 1894. Setahun berikutnya, ia melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan Swiss untuk bertemu dengan kaum revolusioner yang sama-sama memiliki pemikiran Marxis. Sekembalinya ke Rusia, Lenin ditangkap saat menangani masalah perselisihan sebuah surat kabar Marxis. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 1 tahun di penjara sebelum akhirnya dibuang ke Serbia Timur selama 3 tahun. Di sana, Lenin menikahi Nazeda Nadia Krupskaya, seorang Marxis yang juga diasingkan pada tahun 1898. Walau di tempat perasingan, Lenin masih diberi kebebasan untuk berjalan-jalan, menulis, berburu, dan berenang di sungai Yenisei
Setelah menyelesaikan hukumannya pada tahun 1900, Lenin mendapat izin dari pemerintah Rusia untuk meninggalkan negara itu. Dia tetap berada di luar negeri selama 17 tahun ke depan dan hanya kembali sebentar selama pemberontakan revolusioner yang gagal pada tahun 1905. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, setiap faksi politik di Rusia mendukung upaya perang yang dilakukan oleh negaranya, kecuali faksi Bolshevik. Mereka meramalkan bahwa kekalahan Rusia di Perang Dunia Pertama akan menjatuhkan kekuasaan Tsar. Dikabarkan juga bahwa Lenin menerima bantuan keuangan dari Jerman, salah satu musuh Rusia dalam perang. Pada bulan Maret 1917, di saat inflasi merajalela, kurangnya persediaan pangan dan pasukan Rusia yang terus mengalami kekalahan, Tsar Nicholas II dipaksa untuk turun takhta. 1 bulan berikutnya, sebuah kereta api tertutup yang disediakan oleh Jerman membawa Lenin kembali ke Rusia. Dan pada bulan Oktober 1917, Lenin memimpin revolusi Bolshevik, merebut kekuasaan dari pemerintah sementara dan membentuk pemerintahan baru. Pada hari pertamanya menjabat sebagai pemimpin Rusia, Lenin menghapus kepemilikan tanah secara pribadi dan mulai melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Jerman. Meskipun setuju menyerahkan sebagian besar wilayah Finlandia, Ukraina, dan 3 negara Baltik dalam pertukaran untuk perdamaian, faksi Bolshevik langsung membatalkan perjanjian tersebut setelah Jerman menyerah kepada sekutu pada November 1918. Tidak lama kemudian, Lenin mulai melarang semua aktivitas partai politik kecuali partai miliknya, menyosor media dengan ketat dan memerintah langsung berdasarkan kekuatan dan tidak dibatasi oleh hukum apapun. Pada malam 16 Juli 1918, ketika perang saudara antara pendukung dan lawan politik Lenin sedang berkecamuk, Tsar Nicholas II dan keluarganya dibangunkan dan diperintahkan untuk berpakaian dengan cepat. Para penculik mereka di Yekaterinburg, Pegunungan Ural, konon mengatakan kepada mereka bahwa pasukan anti-Bolshevik atau tentara putih sudah mendekat dan mereka perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Namun, Tsar, istrinya, kelima anak mereka, dan 4 pelayannya malah dibawa ke sebuah ruang bawah tanah di mana regu tembak sudah disiapkan untuk menembak mereka semua. Menurut kaum Bolshevik, pejabat pemerintah di Yekaterinburg telah membuat keputusan untuk membunuh keluarga kerajaan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Lenin. Walau begitu, Lenin tetap menganggap hukuman mati keluarga Tsar sebagai tindakan yang perlu dilakukan, seperti halnya Raja Louis ke-16 yang dihukum mati selama Revolusi Prancis. Selain melakukan pembunuhan terhadap keluarga Tsar, Tentara Merah juga mengeksekusi ribuan lawan politiknya tanpa pengadilan selama Perang Saudara berlangsung, khususnya setelah upaya pembunuhan terhadap Lenin pada Agustus 1918. Selama Perang Saudara, Tentara Putih juga tidak jauh berbeda dengan Tentara Merah, yang juga melakukan banyak kekejaman dan sama-sama bertanggung jawab atas serangan terhadap komunitas Yahudi di Rusia. Stalin, salah satu orang terdekat Lenin, diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada April 1922. Namun, segera setelah pengangkatan tersebut, Lenin mulai menyesali keputusannya. Dalam sebuah surat kepada Kongres Rusia yang ditulis pada bulan Desember 1922 dan Januari 1923, tetapi tidak dibacakan sampai setelah kematiannya, Lenin menggambarkan Stalin sebagai orang yang terlalu keras. Dalam surat itu berbunyi, "Kegagalan ini menjadi semakin tak tertahankan di kantor Sekretariat Jenderal," tulisnya. Lenin juga menambahkan bahwa Stalin harus diganti dengan seseorang yang lebih sabar, lebih setia,
lebih hormat dan lebih memperhatikan kawan-kawannya, tidak berubah-ubah, dan sebagainya. Dalam surat terpisah, Lenin menuduh Stalin memiliki keberanian untuk memanggil istrinya lewat telepon dan melakukan pelecehan kepadanya. Namun, pada saat itu, Lenin sudah menderita stroke untuk ketiga kalinya, sehingga membuatnya tidak dapat berbicara. Stalin kemudian memenangkan perubahan kekuasaan setelah kematian Lenin dan menjadi salah satu diktator paling terkenal di abad ke-20. Pada Maret 1923, Lenin mengalami serangan stroke untuk yang ketiga kalinya sampai ia tidak dapat berbicara. Namun pada bulan Mei, ia dapat kembali berbicara, bahkan dapat mengunjungi Kremlin pada bulan Oktober. Setelahnya, Lenin mengalami koma selama berminggu-minggu dan akhirnya meninggal dunia di Dacha Gorky pada 21 Januari 1924. Penyebab kematian resminya adalah penyakit pembuluh darah yang tidak dapat disembuhkan. Ribuan pelayat melewati peti mati Lenin yang terbuka di pemakamannya. Pada 26 Januari 1924, 5 hari setelah kematian Lenin, Petrograd atau Saint Petersburg berganti nama menjadi Leningrad untuk menghormatinya. Pada awalnya, Nadia Kurubskaya, istrinya, menentang proses pengawetan jasad Lenin, walau akhirnya proses pembalseman dilakukan, diikuti dengan pembangunan mausoleum permanen di Lapangan Merah, Moskow. Sejak saat itu, tubuh mumi Lenin dipamerkan di sana, kecuali 4 tahun selama Perang Dunia Kedua ketika tubuhnya dipindahkan ke Siberia. Selain berhasil menyebarkan pengaruh komunisme di seluruh dunia, pemikiran Lenin yang dikenal dengan nama Marxisme-Leninisme juga ikut mempengaruhi ideologi Partai Komunis Indonesia yang di kemudian hari akan memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Nah, itulah geng, 7 dari sekian banyak fakta pada Vladimir Lenin, yang mana pemahaman dia pada sistem komunis ini sangat mempengaruhi dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya, enaknya kita bahas apa lagi nih geng? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama Perahu Sejarah. Saya Alfian, bye.